Selama 2 dekade terakhir, dunia mengalami krisis lingkungan yang semakin memburuk. Menurut laporan dari Global Forest Watch, kita telah kehilangan 411 juta hektar hutan sejak tahun 2001. Bayangkan, itu setara dengan 10 kali luas Pulau Jawa. Penyebabnya beragam, mulai dari deforestasi untuk lahan pertanian, urbanisasi, hingga penebangan liar. Di Indonesia sendiri, situasinya tak kalah serius. Pada tahun 2020, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa kita kehilangan 270.000 hektar hutan primer tropis. Hutan ini adalah salah satu penopang utama ekosistem kita yang berfungsi menyerap karbon dioksida dan menjaga keanekaragaman hayati. Kalau kita berbicara soal yang namanya lingkungan, ya memang ini bukan saja menjadi isu nasional, itu harus kita pahami, tetapi juga sudah menjadi yang namanya isu internasional. Harus kita akui ya, keberadaan hutan itu sebagai sebuah berkah, tapi di sisi lain hutan juga menjadi sebagai sebuah bahagian dari ekonomi keberlanjutan bagi kepentingan nasional Indonesia. Pertama, di situ ada disebut dengan kepentingan pangan, yang kedua juga ada disebut dengan yang namanya kepentingan energi. Pemerintah perlu memutar otak, mungkin bahasa saya, untuk mencari alternatif pangan, dan tentu saja ini memang salah satu pola yang sebenarnya selalu dihadirkan oleh Indonesia itu dengan membuka lahan-lahan baru yang sebenarnya juga ini sangat tidak efektif. Tapi bicara soal yang namanya lingkungan, itu ada 3 ukuran. Ada disebut dengan yang namanya scientific approach, ada yang disebut dengan yang namanya scientific prediction, ada yang disebut dengan yang namanya scientific evidence. Bagaimana misalnya menghadirkan hutan sebagai penyelamat bumi, kemudian menghadirkan solusi teknologi sebagai bahagian dari menjaga keberlangsungan hutan. Ini perlu ada yang namanya pendekatan-pendekatan alternatif, terutama di dalam hal teknologi. Bagaimana kemudian hari paling tidak menghadirkan sebuah solusi teknologi ketika memasak setiap bahan-bahan makanan untuk paling tidak menggunakan minyak. Minyak maksud saya katakan begini. Misalnya hari ini kan ada yang namanya panci-panci berbahan bakar keramik, di mana panci-panci berbahan bakar keramik itu pertama bisa menghadirkan yang namanya solusi memasak tanpa menggunakan namanya minyak. Contoh misalnya, ketika kita membangun yang namanya hutan, mengkonversi yang namanya hutan menjadi yang namanya lahan sawit, apa yang terjadi? Hutan dibabat, sawit ditanam. Harus diingat, sawit ini merupakan sebagai salah satu komoditi hortikultura yang paling banyak menyedot yang namanya air. Apa yang terjadi kemudian hari? Ketika yang namanya disebut dengan sawit, pasti akan menyebabkan munculnya degradasi air tanah. Ketika munculnya degradasi air tanah, maka itu akan terpukul sektor ekonomi tradisional masyarakat di sekian hutan. Apa misalnya? Yang paling terpukul adalah sektor peternakan. Harus dibangun berbagai rangkaian aksi yang real, terutama melalui pendekatan-pendekatan yang disebut dengan scientific approach, scientific prediction, and scientific evidence. Tapi masalahnya tidak hanya di hutan, polusi plastik juga menjadi ancaman besar. Setiap tahunnya sekitar 8 juta ton plastik berakhir di laut. Sampah ini merusak habitat biota laut dan mengganggu ekosistem yang menjadi penopang kehidupan kita. Baik, kebetulan kalau plastik itu ada kategori limbahnya namanya mikroplastik ya. Jadi limbah yang masuk ke laut itu ada fenomena yang terjadi adalah yang sangat berbahaya itu namanya tumpahan minyak, oil spill. Tapi yang lainnya yang cukup berbahaya adalah mikroplastik. Mikroplastik itu adalah plastik dari berbagai ukuran yang kurang dari ukuran di bawah 100.000 mikro sampai kepada jadi ukuran yang tidak bisa dilihat, kantong plastik yang kecil, kemudian botol plastik dan ember atau plastik lain yang masuk ke dalam ekosistem laut, baik dia melalui dibuang sendiri melalui kapal atau yang masuk melalui muara-muara sungai yang bermuara ke laut. Dan dampaknya bahkan sampai ke kita. Penelitian menunjukkan bahwa manusia rata-rata menelan 5 gram
mikroplastik per minggu. Itu setara dengan berat 1 kartu kredit. Plastik yang kita buang kembali ke tubuh kita melalui makanan dan minuman. Kita berbicara pada periode zaman, ya, ada disebut dengan zaman batu, ada disebut dengan zaman perunggu, ada disebut dengan zaman besi. Dan hari ini kita hidup, kalau bisa saya sebutkan, ya, saya terjemahkan, kita hidup di zaman plastik. Hampir semua kehidupan kita itu berada di dalam siklus bagaimana plastik telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan kedua, berbicara bagaimana kemudian langkah. Pertama, memang harus kita akui, paling tidak pemerintah harus mengambil berbagai langkah-langkah yang sustainable atau langkah-langkah paling tidak yang berkelanjutan. Misalnya hari ini banyak bahan-bahan tertentu yang masih menggunakan bahan-bahan plastik. Apa salahnya kemudian hari mengganti dengan produk yang sama tapi dengan bahan yang dianggap bisa terurai secara lingkungan. Pengambilan kebijakan. Dari tingkat pengambilan kebijakan itu bisa. Pertama, bisa jadi kita menerapkan. Misalnya hari ini kita sudah melihat ada yang namanya pajak karbon. Atau paling tidak, melakukan berbagai regulasi-regulasi hukum positif di Indonesia yang menghadirkan berbagai produk-produk yang berbahan baku plastik paling tidak ramah lingkungan. Artinya mudah terurai. Karena kenapa? Bahan baku plastik ini untuk bisa terurai dia kembali seperti dengan tanah itu butuh waktu yang cukup lama, bahkan merusak. Bahkan juga merusak, mungkin ada senyawa kimia yang muncul di dalam plastik itu sendiri yang kemudian hari merusak yang namanya unsur hara tanah. Oleh karena itu perlu dihadirkan berbagai produk-produk hukum positif yang berbasis pada ekologi yang sustainable atau berkelanjutan. Ya, kita juga berbicara kepada persoalan di dalam dinamika, ya, membangun sebuah budaya disiplin. Menghadirkan kedisiplinan juga bahagian dari menghadirkan sebuah solusi go green. Solusi go green bagi lingkungan. Ini orang menuntut yang namanya go green atau kebijakan-kebijakan pro lingkungan, tetapi perilaku habitat tidak pro kepada lingkungan atau go green. Nah, ini juga menjadi sebuah persoalan tersendiri. Nah, itu. Oleh karena itu butuh ada yang namanya solusi yang komprehensif, mulai dari yang namanya pengelolaan sampah yang dimulai dengan sampah bisa terurai, sampah tidak terurai, lalu kemudian hari pola penanganan sampah itu sendiri. Yang ada sebuah solusi yang komprehensif atau solusi yang disebut dengan sustainable atau solusi yang disebut dengan solusi berkelanjutan. Oleh karena itu butuh ada yang namanya pemetaan yang begitu luar biasa bagaimana sampah ini benar-benar dikelola. Pertama mulai dari namanya pemilihan sampah hingga sampai bagaimana sampah tersebut diuraikan untuk menjadi sebuah komoditas atau diuraikan untuk benar-benar muncul di dalam masyarakat, tidak menimbulkan polemik bagi masyarakat bawah. Contoh saya katakan paling bagus apa yang ditempuh oleh Singapura. Oleh karena itu, kami hadir di sini untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya Go Green. Kami ingin mengajak semua siswa MTS untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan. Dalam rangka aksi nyata, kita akan menanam pohon sebagai simbol komitmen menjaga bumi. Dengan langkah kecil ini, kita semua bisa membuat perubahan yang besar. Nah, udah habis aja nih buangnya. Kenapa ini kan sampah kecil ya? Alhamdulillah. Bro, sampah lu ketinggalan nih. Yalah sampah kecil doang. Buang sampah sembarangan ini kecil, tapi setidaknya lu jangan buang sampah sembarangan lah. Lu terbiasa melakukan hal seperti ini. Lu buang sampah sembarangan nih. Ya itu akan menjadi kebiasaan buruk buat kedepannya ntar. Lu buang sampah sembarangan nih. Udah buang sampah kecil doang. Dengan lu mikir itu bahwa sampah sekecil ini bisa tidak menghasilkan apa-apa gitu. Itu salah, bro. Sampah sekecil ini, jika semua orang membuang sampah sekecil ini, maka hasilnya itu akan sangat fatal gitu. Nah, tau gak sih, dengan sampah, apalagi ini sampah plastik. Sampah plastik ini butuh ratusan tahun baru bisa diproduksi gitu, baru bisa didaur ulang. Butuh waktu yang sangat lama gitu, bukan bentar. Kan tong sampahnya jauh. Walaupun tong sampahnya jauh nih, misalnya tong sampahnya jauh gitu sekitar 500 meter ke depan, ya lu jangan mikir gitu dong. Walaupun jauh,
kan lu ada kantong nih, ya sampahnya lu taruh kantong dulu menjelang lu ketemu tong sampah. Ntar kalau lu ketemu tong sampah, baru sampahnya lu buang tong sampah gitu. Kalau gitu, yuk kita buang sampah bareng-bareng. Nah, yuk kita buang sampah bareng-bareng. Dan itu Indonesia dulu pernah terbesar kedua dan ketiga dunia penghasil limbah plastik. Nah, diantaranya disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang ramah lingkungan. Asal Indonesia menerima limbah plastik yang diekspor. Banyak pendekatannya. Ada yang pendekasan biologi, ada pendekatan kimia, pendekatan fisik. Nah, pendekatan biologi biasanya orang ilmuwan biologi itu membuat bakteri-bakteri, mikroorganisme yang bisa memakan plastik. Jadi dicoba di laboratorium. Jadi bakterinya diambil dari sampah atau dari buah-buahan yang busuk, diambil bakterinya, lalu dibiarkan di lingkungan mikroplastik. Pendekatannya biologi, jadi menggunakan makhluk hidup untuk memakan masa pecah. Kalau secara kimia lain lagi, dia menggunakan senyawa kimia yang bisa memecah juga ya, tapi pendekatannya bukan makhluk hidup, memperkecil atau memecah-mecah mikroplastik dia menjadi kurang persentasenya. Mari bersama-sama memulai dari diri kita sendiri, seperti yang tercantum dalam laporan ini. Menjaga lingkungan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik.